Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perintah dasar yang ada di Linux. Pertama, saya ingin menggunakan perintah nano. Nah, di sini saya seperti yang sudah dijelaskan, saya akan menggunakan perintah ls dulu untuk melihat apa saja isi folder yang ada di perangkat komputer saya ini. Saya ketik ls. Nah, ternyata eh, isi dari folder yang ada di perangkat saya ini terdapat file Linux. Nah, di sini saya akan membuka file Linux ini dengan menggunakan perintah nano. Perintah nano, ketik nano, kemudian spasi, nama file yang ingin saya buka yaitu Linux. Nah, berikut adalah isi dari file Linux yang kita buka. Kemudian saya ingin keluar yaitu menggunakan ctrlx. Lalu saya ingin membuat file baru. Nah, dengan cara menggunakan perintah nano. Jadi kita ketik nano. Di sini saya akan membuat nama file barunya itu perkenalan. Kita ketik perkenalan, kemudian enter. Nah, di sini kita akan dialihkan ke file perkenalan. Di sini saya akan isi dari kelas PSDIC. Nah, di sini saya sudah mengetik isi apa saja yang ingin saya masukkan ke dalam file perkenalan. Nah, kita akan menyimpannya dengan cara Ctrl+O, kemudian Enter, kemudian Ctrl+X. Nah, saya mau melihat nih, apakah file yang saya simpan tadi itu sudah masuk ke dalam folder yang ada di komputer saya ini. Kita ketik ls, ternyata file yang saya simpan tadi sudah termasuk. Nah, saya ingin lihat lagi apakah isi dari file perkenalan ini sama seperti yang sudah saya isi tadi. Kita ketik nano, kemudian file perkenalan. Enter, ternyata isinya sama. Kita klik Ctrl X. Kemudian saya akan mencoba perintah echo, yang dimana fungsinya untuk menambahkan data ke sebuah file yang saya inginkan. Nah, di sini saya akan ketik echo, kemudian saya ingin memasukkan kalimat kalimat semoga video. Nah, kalimat ini saya mau memasukkannya ke dalam file perkenalan. Jadi kita ketik ini, lalu nama filenya yang ingin kita masukkan itu perkenalan. Oke, kita klik enter. Kita akan lihat apakah kalimat yang saya ketik ini sudah masuk ke dalam file perkenalan. Kita ketik nano, kemudian perkenalan, enter. Ternyata kalimat yang saya ketik tadi sudah masuk ke dalam file perkenalan. Kita klik Ctrl X untuk keluar. Sekian beberapa penjelasan dari saya terkait perintah dasar Linux. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjalankan 4 perintah dasar Linux. Yang pertama itu ada perintah dasar D, yaitu untuk menampilkan format tanggal. Nah, di sini terlihat Sunday 18 September 2022 serta waktunya. Kemudian yang kedua ini saya akan menjalankan perintah DU. Perintah ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran file. Kekurangannya yaitu hanya menunjukkan angka. Jadi kita tidak tahu 4 ini 4 byte atau 4 terabyte atau 4 kilobyte. Kemudian yang ketiga ada perintah DF.
Nah, perintah DF ini singkatan dari Disk File System, yaitu menampilkan data penggunaan sistem. Nah, seperti yang terlihat ini ada file system. Yang pertama itu ada UDEP, yaitu per satu kabloksnya ada 972576, penggunaannya masih nol. Kemudian yang tersisa itu ada 972576. Nah, use-nya itu atau penggunanya itu masih 0%. Ini ada terdapat di directory dev. Kemudian ada TMPFS, yaitu per satu kabloksnya ada 203548, penggunaannya 1032. Kemudian yang tersisa ada 202516. Nah, di penggunaannya ini ada di 1%, kemudian ini terdapat di directory run. Nah, begitu juga sampai di kemudian kita lanjut di perintah dasar yang keempat, yaitu perintah dasar reboot. Nah, perintah dasar reboot ini yaitu proses merestart server dari sistem Linux. Ini kita restart. Jadi ini akan kembali ke tampilan awal. Nah, kembali lagi kita login. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elika Dwi Utami dengan NPM 211506124. Di sini saya akan memaparkan beberapa struktur dasar Linux dan mendemokannya juga. Langsung saja ke yang pertama, saya akan menggunakan struktur dasar mkdir atau make directory. Nah, ini digunakan untuk membuat folder baru. Jadi kita mau buat folder, langsung aja ditulis mkdir spasi nama foldernya. Kita kasih nama misalnya sistem. Lalu untuk melihat apakah sudah ada atau belum, kita menggunakan struktur dasar ls yang digunakan untuk mengecek apa saja list folder yang sudah ada di perangkat kita. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, di sini terdapat beberapa folder yang sudah saya buat, mulai dari download, file, folder, dan sistem ini yang baru kita buat tadi. Selanjutnya, untuk struktur dasar yang akan saya jelaskan yaitu remove directory atau rmdir. Nah, rmdir ini digunakan untuk menghapus folder-folder yang sudah ada. Contohnya seperti yang 4 ini tadi, download, file, folder, dan sistem, di mana rmdir ini gunanya untuk menghapus. Tapi dengan catatan folder yang dihapus itu adalah folder kosong. Jadi kalau misalnya foldernya itu ada isinya, kita tidak bisa menggunakan struktur dasar ini. Kita biasanya menggunakan struktur dasar yang rm. Langsung aja kita coba rmdir ini, kita hapus folder sistem yang baru kita buat tadi. rmdir spasi sistem. Sorry, tipe. rmdir spasi sistem. Lalu kita cek dengan ls. Nah, filenya sudah hilang, tinggal sisa 3. Lalu untuk struktur dasar yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu tentang directory history, di mana fungsinya untuk sesuai dengan namanya, yaitu melihat riwayat apa saja yang sudah kita gunakan sebelumnya. Mari kita cek. Nah, ini adalah riwayat pencarian yang sudah saya lakukan. Sepertinya cukup yang dapat saya paparkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Rona Aprilia dengan PM 21150611027. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perintah dasar Linux yang disertai dengan fungsinya. Baik, untuk yang pertama di sini ada perintah dasar Linux yaitu hostname. Jadi hostname ini memiliki fungsi untuk mengetahui nama domain dan IP yang kita gunakan. Jadi saya akan mencoba mengetikkan hostname. Dan di sini muncul bahwa host yang kita gunakan yaitu Rona Aprilia server. Namun ketika kita klik hostname disertai menambahkan i di belakangnya, muncul IP jaringan yang digunakan oleh perangkat ini yaitu 127.0.1.1. Yang selanjutnya yaitu saya akan menggunakan perintah dasar Linux yaitu ifconfig. Jadi saya akan coba ketik ifconfig, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ifconfig ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan dan bisa juga mengatur alamat IP. Yang selanjutnya saya akan menggunakan perintah dasar Linux yaitu man. Jadi man ini berfungsi sebagai sebuah perintah dasar yang bisa sangat membantu untuk mengetahui ragam perintah layaknya sebuah buku manual. Di sini ketika saya mengetikkan man, maka akan muncul itu what manual page do you want, dan saya akan mencoba dengan mengetik man, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk perintah dasar Linux yang selanjutnya yaitu ada top. Jadi top ini berfungsi untuk mengetahui program Linux yang sedang berjalan. Di sini saya akan mencobanya dan ini merupakan bentuk tampilannya. Jadi top ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Yang selanjutnya saya akan menggunakan perintah dasar Linux yaitu ping. Jadi ping ini berfungsi untuk mengecek status konektivitas kita ke server. Di sini saya akan mencoba dengan menambahkan ping google.com. Nah, komen akan langsung mengecek apakah kita sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga di komen ini juga mengukur waktu responnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jangan Yunus Parita. Hari ini saya akan mendemokan cara menggunakan perintah dasar Linux. Sebelumnya saya menggunakan akun Cantika dikarenakan akun saya sedang bermasalah. Yang pertama, kita membuka PWD untuk membuka dokumen. Di sini saya mengetikkan PWD untuk masuk ke dalam home Chandrika. Lalu, perintah yang selanjutnya adalah untuk pindah ke home Chandrika, kita menuliskan cd. Lalu, sini sudah, lalu yang selanjutnya saya akan menemukan RF di sini untuk menghapus memori yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.